Di balik kesuksesan Farel Prayoga menghipnotis jutaan tamu undangan di Istana Negara 17 Agustus lalu, ternyata diikuti dengan berbagai kisah dan pengalaman pahit masa lalu. Cerita getirnya kehidupan anak ini tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi pengasah semangatnya untuk bangkit meraih mimpi. Sekarang, siapa yang tidak tahu Farel Prayoga? Lagu Ojo Dibandingke yang ia senandungkan kini viral sejagat tanah air. Ia bahkan mampu menarik perhatian orang nomor 1 Republik ini, Presiden Joko Widodo. Jokowi tampak semeringah di atas kursinya sambil menikmati lantunan lagu berbahasa Jawa itu. Sementara itu, Ibu Negara Iriana bertepuk tangan di atas kursi. Presiden Jokowi, Menhan Prabowo, serta menteri dan pejabat negara lainnya ikut bergoyang saat penyanyi cilik itu melantunkan Ojo Dibandingke. Tak hanya itu, penyanyi cilik kelahiran Banyuwangi 8 Agustus 2010 ini berkesempatan berdialog langsung dengan Presiden Jokowi. Pada momen itu, Farel mendapat motivasi dan nasihat langsung dari Presiden Jokowi. Saeng ke yo mesti kalah. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Anu loh ya, jangan lupa nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya? Iya, siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya, ya? Farel yang sebelumnya berprofesi sebagai pengamen cilik, karirnya sebagai penyanyi sebagian besar dihabiskan di jalanan. Dalam usianya yang masih belia, ia sudah menjajal suara di jalanan meski panasnya hawa membakar badan. Ia memilih jalan yang tak mudah sejak kecil, di mana pada saat yang sama teman seusianya dapat menikmati permainan ala mall atau menikmati game di smartphone sambil mengunyah cemilan anak. Latar belakang keluarga Farel. Farel terlahir dari pasangan Joko Suyoto dan Siti Mujayana. Mereka tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Untuk menghidupi keluarga, sang ayah Joko Suyoto bekerja serabutan. Selain mengamen, Joko mencoba mengais rejeki dengan menjual pinang di pasar. Sementara ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Rasanya dengan latar belakang seperti itu sulit membayangkan kalau anak mereka suatu saat menjadi artis cilik yang dikenal seantero negeri ini. Namun, meski latar belakang keluarganya serba berkecukupan, ayah dan ibu Farel selalu mendukung bocah itu untuk menyalurkan bakat yang dimiliki. Farel yang awalnya hanya hobi menyanyi di depan TV, kemudian diikutkan les vokal di salah satu penyanyi lokal ternama Banyuwangi. Tak hanya itu, Farel juga sempat aktif ikut sang ayah untuk mengamen di pasar-pasar. Dari situlah suara emas Farel makin lama makin terbentuk. Bakatnya semakin terasa setelah bergabung dengan manajemen Wandra. Bersama Wandra yang merupakan penyanyi dan komposer asal Banyuwangi, Farel pun semakin mahir mainkan nada hingga menguasai panggung. Sebelum tampil di hadapan Jokowi dan tamu negara, Farel sebelumnya sudah viral di TikTok. Lagu-lagu yang ia cover memang khas dengan suaranya. Nada suara tinggi dengan cekokan yang khas membuat jutaan penonton mengagumi penyanyi cilik berumur 12 tahun itu. Dukungan orang tua, lingkungan, dan kerja keras Farel kemudian membuahkan hasil. Waktu sudah menempati janjinya untuk menuai segala kerja keras yang dilakukan keluarga Farel selama ini. Ia kini menjadi artis cilik yang laku tampil di berbagai acara TV. Konser Farel Prayoga di MNC TV pada Selasa 23 Agustus 2022 lalu menjadi salah satu bukti keseriusan para produsen untuk mengasah karir bocah yang duduk di kelas 6 bangku SD ini. Jika kita sedikit menoleh ke belakang, sebenarnya Farel bukan satu-satunya anak yang mampu meraih karir gemilang sebagai penyanyi di masa kecilnya. Tentu masih ingat di benak kita sosok Bertrand Peto, bocah yang lahir di pedalaman Flores, Nusa Tenggara Timur. Mirip Farel, Bertrand juga gemar menyanyi sejak kecil, sampai tibalah momen di mana lagunya viral dan menyentuh Ruben Onsu sekeluarga. Bertrand Peto Putra Onse atau akrab disapa Bertrand atau Onyo merupakan remaja kelahiran Nusa Tenggara Timur pada 14 Maret 2005. Usianya selisih 5 tahun dengan Farel Prayoga. Pemilik nama asli Alfonsius Toribio Tengkudi ini memiliki ibu kandung bernama Maria Octaviana dan ayah kandung Freddy Peto. Ia juga memiliki 2 saudara kandung bernama Catherine Peto dan Kevin Peto.
Sejak kecil Betran tak tinggal bersama orang tuanya, ia tinggal bersama opa dan omanya. Betran dikenal sebagai anak yang pekerja keras sebelum tinggal di Jakarta. Ia bersekolah di SMP Negeri 1 Ruteng Cancar, Nusa Tenggara Timur. Ketika masih duduk di bangku SD, setiap pulang sekolah ia membantu omanya untuk menghasilkan uang. Biasanya ia mencari makanan babi dan menjual ikan untuk mendapatkan uang. Ia pun mendapatkan Rp20.000 per hari dari hasil jualannya tersebut yang akan diberikan pada opa dan omanya. Awalnya, Betran Peto mulai dikenal oleh publik saat videonya menjadi viral di media sosial. Ketika itu, Betran terlihat sedang melantunkan lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit GAD. Lalu ia kembali mengcover lagu berjudul Jikalau Kau Cinta milik penyanyi Judika diiringi sang paman Jeffrey Peto. Setelah video tersebut viral, Betran pun kemudian diundang ke acara Brownies di Trans TV untuk menjadi bintang tamu. Berawal dari saat itu, Ruben merasa dekat dan memiliki banyak kesamaan dengan Betran hingga mengangkatnya sebagai anak. Rahasia kesuksesan Farel dan Betran. Cerita tentang Farel dan Betran memang tidak sama, namun setidaknya mereka punya kesamaan dalam hal perjuangan dan mimpi. Kedua anak ini memilih jalan yang terjal sejak usia kecil, hingga tibalah waktunya perjuangan dan mimpi itu terwujud menjadi kenyataan. Ini tentu bukan hanya soal nasib baik. Ada satu rahasia kesuksesan yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Apa itu? Rahasianya adalah cerita dan media sosial. Jangan anggap remeh soal kekuatan cerita atau narasi. Ketertarikan warganet terhadap Farel tidak hanya karena suaranya yang merdu, tetapi juga karena ada cerita yang menyentuh di balik perjuangan Farel. Demikian juga dengan Betran, pengalaman keluarga dan masa kecilnya yang keras menyentuh hati banyak penggemar. Saat mendengarkan Betran dan Farel menyanyi, pendengar tidak hanya sedang mendengarkan suara mereka yang merdu, tetapi juga mengingatkan kembali cerita atau kisah hidup mereka yang getir di masa kecil. Tak hanya itu, karir mereka tiba-tiba melompat drastis karena ada media sosial yang memungkinkan semua orang untuk berekspresi. Farel dan Betran bukan anak artis papan atas, tetapi mereka berhasil meraih simpati banyak orang berkat adanya media sosial. Di luar sana tentu masih banyak anak yang punya suara bagus seperti Betran dan Farel. Mereka barangkali belum punya kesempatan karena berbagai keterbatasan. Namun rahasia kesuksesan Farel Prayoga dan Betran Peto setidaknya menjadi gambaran bahwa apapun latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Ceritakan mimpi itu kepada semua orang dan semesta pasti akan memeluk mimpi-mimpi itu.